Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di daerah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Program ini saya bersama Ibu Ketua RW berapa Ibu? 10. RW 10 ya. Maaf, dengan Ibu siapa? Rima Nurmayanti. Ibu Rimayanti ya? Nurmayanti yang mungkin ini salah satu pengurus RW yang ada di Desa Lamajang. Ini minta maaf nih, minta waktu nih. Untuk di kepengurusan RW atau lingkungan RW ini mungkin kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Ibu selama menjadi pengurus RW untuk hari ini, Pak? Tidak banyak yang saya kerjakan. Sesuai prosedural aja ya, Pak ya. Waktu COVID, saya pembagian sesuai dengan prosedur saja. Terus masyarakat, masalah siskamling, masalah seni tari, kalau di tiap Agustus, hanya itu saja, tidak ada lain. Oh, tidak ada. Tapi itu kan juga berkarya, Bu ya. Iya. Jadi berapa RW ini? Berapa RT nih satu RW? 5 RT. Mungkin ada nih, Ibu kan seorang pengurus RW ya. Mungkin untuk training atau program atau misalkan kegiatan di RW sendiri kedepannya mungkin yang apa yang direncanakan Ibu apa kira-kira, Bu? Untuk kedepannya sih saya hanya membangun edukasi ke masyarakat ya. Nah, karena kan sebagian masyarakat ada yang kurang paham. Seperti bantuan, betul. Seperti jaminan-jaminan kesehatan yang dari desa, yang seperti itu. Terus kan kadang orang tuh yang sakit kurang perlu dibantu. Betul. Di situ mungkin saya swadayakan ke masyarakat setempat biasanya gitu. Kalau misalnya orangnya yang sakit, tidak ada anggaran, tidak ada apa-apa. Kadang saya rekap semua dari semua RT, kadang masing-masing gitu, agar bisa terjadi pergilah ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini sangat tujuan atau mungkin sangat sosial sangat tinggi yang perlu mungkin dicontoh area lain karena ini seorang perempuan yang sangat menggebu-gebu untuk misalkan melaksanakan sosialnya dan mungkin untuk menata lingkungan. Mungkin untuk Ibu juga mungkin, karena ini ada di pemerintah Desa Lamajang, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu yang harus misalkan diperjuangkan sekali untuk misalkan memajukan dan misalkan salah satunya apa nih? Menurut pandangan Ibu nih sebagai Ketua RW? Meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Harus ditingkatkan ya. Betul. Ekonominya selama ini gimana? Masih kurang atau gimana? Masih kurang. Masih kurang. Menurut penilaian saya masih kurang. Yang ya. Karena kan orang Desa Lamajang itu tidak semua mapan, Pak. Betul. Ada yang kekurangan. Betul. Dan yang benar-benar perlu dibantu dalam segala hal. Nah, itu mungkin sebagian masih ada yang tidak tersentuh gitu lah. Jadi memang dalam hal ini karena luas nih ya. Desa Lamajang itu luas. Mungkin karena luas itulah mungkin jarang terjamah, tidak terjamah gitu orangnya. Sakit yang perlu bantuan dari semua orang seperti itu. Mungkin ini dalam segi itu kan segi sosial kasih. Kalau pembangunan ini, karena kan Ibu juga walaupun Ibu sebagai kapasitas sebagai Ketua RW ya, kira-kira untuk Desa Lamajang nih yang harus ditingkatkan pembangunan apa kira menurut Ibu nih? Infrastrukturnya seperti jalan, betul. Rumah-rumah jompo masih ada, masih banyak. Pak, di sini masih belum terjamah yang jompo yang rumahnya tidak layak, masih tetap tidak tersentuh. Makanya saya pengen seperti itu. Jadi kita kalau misalnya nih ada program untuk kayak roti lahu kayak gitu, saya ingin yang dijamah itu adalah jompo janda. Masih banyak masih. Karena ini akan ada bantuan, ada, betul. Belum semuanya tersentuh mungkin ya. Ada sebagian yang masih tapi belum semua tersentuh. Jadi mungkin Ibu juga sebagai Ketua RW mungkin ada PR ya. PR juga di RW 10 juga ada, Pak. Masih ada yang benar-benar tidak tersentuh sama sekali oleh program roti lahu itu dengan alasan ya gitulah gitu mungkin itu sebagai PR Ibu ya sebagai PR mudah-mudahan bisa tercapai ya. Mungkin ini kepada pemerintah nih harus perhatian banget nih karena mungkin di Desa Lamajang ini banyak yang harus diperlukan ini rumah yang tidak layak huni, Bu ya. Betul. Yang masih banyak yang mungkin yang tidak mampu di sini, Bu ya. Betul. Dan mungkin ya mudah-mudahan ke depan bisa, Bu ya. Dan mungkin sebagai PR Ibu mudah-mudahan bisa terdapat. Ini segi apa kegiatan kesenian, olahraga gimana menurut Ibu, pandangan Ibu di Desa Lamajang perlu ditingkatkan apanya nih perlu misalkan kegiatan?
Di sini untuk seni budaya, pemerintahan desa seharusnya antusias untuk membuka lahan itu. Tapi pada dasarnya yang terjadi yang punya ahli kesenian itu mandiri, Pak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa-apa, saya tidak tahu nih. Betul. Cuman kalau ada kegiatan apa-apa mereka pergi sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Betul, inisiatif sendiri. Jadi belum betul-betul dimotivasi ya. Saya tidak tahu apakah ada dari Pemdes atau tidak, saya tidak tahu. Menurut pandangan saya, karena di warga saya juga ada kan itu pencaksilat, namanya Adelia. Itu sudah masuk ke kabupaten, ke provinsi, dari warga aja. Itu apa? Kesenian apa nih? Pencaksilat. Betul. Anaknya sudah memang kompeten dalam hal itu. Cuma sepertinya beliau itu saya nggak tahu apa di gimana. Cuman kan suka laporan ke saya gitu kan, Bu, saya mau tanding ke sana, Bu, saya mau pentas di sana. Saya tahu. Cuman ya sebatas ketua RW, Pak. Oh iya. Sebatas ketua RW, Pak. Iya betul gitu. Kadang nggak ini gitu saya. Ya mungkin karena di sini kan potensi banyak sebenarnya. Betul. Apalagi di sini kan ada kampung adat kalau Iya. Kampung itu mungkin ya kalau seandainya ke depan lebih dimunculkan lagi, lebih dibantu, lebih hebat lagi ya. Insya Allah kalau disentuh itu budaya, disentuh dan mungkin kan kalau ada anggarannya mungkin lebih meningkat, Pak. Kalau bidang olahraga nih, olahraga kan di sini mungkin gimana nih untuk menurut pandangan Ibu? Gimana, udah berjalan bagus atau masih? Tidak. Belum maksimal ya? Belum. Karena olahraga di sini main bola voli yang ada itu di sini, yang suka masyarakat lakukan itu. Cuman untuk beberapa tahun ke belakang sampai sekarang agak pakem, Pak. Karena kopi bukan, atau mungkin dari awal koordinatornya saja. Koordinatornya perlu ditingkatkannya. Betul. Jadi masyarakat ingin membuka untuk olahraga, tapi kadang tersandung dengan segala bidang pelayanan, karena pemerintah itu tidak lepas dari pelayanan terhadap masyarakat. Ibu sebagai ketua RW di sini, gimana nih untuk pelayanan untuk Desa Lamajang hari ini udah lebih meningkat atau masih biasa aja? Saya itu ketua RW, Pak, yang mengedukasi masyarakat untuk melakukan hal sendiri. Jadi kalau masyarakat membutuhkan surat-surat, saya hanya memberikan cap dan tanda tangan saja, karena prosedural adalah RT ke RW baru ke desa. Nah, makanya masyarakat yang membutuhkan surat menyurat, saya hanya merekomendasi cap RW saja, mereka yang membutuhkan langsung ke desa. Jadi untuk saat ini saya tidak persis mengetahui apakah pelayanannya baik atau tidak, saya tidak pernah tahu, karena saya tidak pernah ke desa untuk mengurus masyarakat saya, karena masyarakat saya alhamdulillah sudah paham dan bisa melakukan sendiri, Pak. Karena itu kan bimbingan Ibu juga kan? Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu, Pak. Inilah, mungkin ini bidang pendidikan ya. Kalau bidang pendidikan di Lamajang ini gimana nih menurut Ibu? Sudah maksimal belum? Kalau saat sebagai pandangan Ibu ya, saudara gimana untuk pendidikan? Alhamdulillah, tiap daerah ada sekolah dasar, sekolah sanawiyah ada, aliyah juga ada di Desa Lamajang. Desa Lamajang. Ya. Mungkin harapan Ibu di kedepannya, karena kan harus ditunjang kemajuan berbagai segi Bu ya, baik olahraga. Terus yang terakhir agama gimana? Bidang agama di sini gimana? Potensi agamanya gimana nih? Menurut saya agama di sini alhamdulillah semua wilayah yang saya ketahui pengajian rutin ada. Untuk kayak seperti unsur-unsur agama, kalau salawatan, yasinan itu masih berjalan. Alhamdulillah ya, berjalan. Acara muludan, rajaban seperti itu masih berjalan. Alhamdulillah ya. Mungkin nih harapan Ibu nih ke depannya baik kepada pemerintah desa atau mungkin mewakili masyarakat Ibu ya, maupun ke Kabupaten Bandung atau mungkin ke para anggota dewan nih. Harapan Ibu ke depannya supaya Desa Lamajang lebih maju dan apa yang diharapkan Ibu paling utama? Bantulah kami untuk orang-orang yang tidak mampu. Iya. Kalau bisa bantuan itu tidak hanya ke satu titik saja. Betul. Karena saya lihat sekarang bantuan hanya terpaku oleh
keluarga PKH, keluarga PPRT, sedangkan betul, sedangkan yang benar-benar perlu dibantu itu tidak. Jadi saya sendiri kan kadang jadi bingung, Pak. Betul. Ini si orang jompo tidak kena, ini yang karena anggota PKH dapat gitu kan ya, uangnya ya bantuan. Jadi saya pengennya ke depan itu data yang ada dari desa itu mohon direkap ulang, betul. Jangan sampai kami di sini mendata bantuan data bantuan sudah turun, katanya minta data, tapi data sudah turun. Nah, kami sebagai aparat yang ada di wilayah kelabakan juga, Pak, untuk mengedukasi masyarakat itu tidak mudah. Mungkin masyarakat juga dengan ada seperti itu juga mungkin ya merasa kurang diperhatikan, Bu ya. Betul. Karena yang membutuhkan ternyata sudah ada datanya yang siapkan. Iya. Oh, ini Ibu setuju dengan adanya statement Bupati katanya mau yang mampu mau dicoret dan mungkin di akhir itu diinstruksikan kepada RT RW. Itu setuju Ibu dengan Pak Bupati Bandung katanya merencanakan yang sudah benar-benar mampu dan kategori misalkan itu sudah tidak termasuk kategori tidak mampu itu akan dicari. Ibu setuju juga? Kalau saya harus penyesuaian dulu, Pak. Betul. Survei data dulu. Karena sebetulnya kemarin ada BPS di sini, itu adalah survei yang memang akurat adanya dan mungkin yang harus dipakai adalah itu data yang kemarin. Jadi tidak sembarangan, Bu ya? Tidak sembarangan, Pak, karena data yang pemerintah lakukan yang 6 tahun atau 10 tahun ke belakang mungkin mereka masih dalam keadaan tidak mampu. Pada saat muncul bantuan mereka sudah mampu. Jadi akuratnya data per tahun itu lebih baik enaknya ditingkatkan lagi, Pak. Jadi tidak stay di 5 tahun ke belakang. Karena setiap orang itu 5 tahun ke belakang beliau lagi mampu, mungkin 5 tahun sekarang beliau sedang terpuruk dan memang betul-betul beliau membutuhkan bantuan. Jadi alangkah enaknya kalau semisalnya nih data tuh yang dari RT RW itu memang ditanggapi secara serius. Jangan minta data untuk ini, breng. Saya masih pendataan Torojo bantuan breng. Saya jadi cangkak kurim kan. Jadi kadang-kadang data percuma, Bu ya. Betul. Jadi ngapain saya capek-capek data muncul sedangkan yang dapat itu juga. Bukannya sirik atau bukan apa masyarakat itu, karena kondisinya pada saat pendataan beliau lagi mampu, pada saat bantuan turun beliau sedang terpuruk. Kebanyakan seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan kedepannya datanya lebih akurat. Yang kemarin yang sudah saya kawal BPS di situ memang betul ada titik koordinat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang akan menunjang untuk bantuan-bantuan kedepannya. Inilah pemirsa salah satu pengurus RW, walaupun perempuan dia pemikirannya sangat luas sekali karena mungkin berkat wawasan dan mungkin pendidikan juga nih. Karena ini perlu menjadikan motivasi bagi para ketua RW lain karena pengurus RW itu tidak saja mungkin asalnya ke bawah, tapi dia juga punya pemikiran yang lebih luas. Seandainya Ibu nih, apa kedepannya menjadi pemimpin gimana? Ada harapan ke sana nggak kira-kira, Bu? Saya berharap saya bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa melihat mana yang harus dibantu, mana yang tidak perlu dibantu. Insya Allah mungkin ya. Insya Allah. Ya mungkin segala apa yang diceritakan Bu ya, mudah-mudahan terkabul. Kira mungkin katanya kalau nanti ditakdirkan ya menjadi pengurus atau menjadi pimpinan yang berbeda dari RW juga, dia bersedia dan siap membantu masyarakat ya, yang lemah juga mensejahterakan masyarakat, juga mewujudkan berbagai program-programnya. Ya mudah-mudahan Ibu segala apa yang diutarakan Ibu akan tercapai dan mungkin akan menjadikan suatu kemajuan sebagai pimpinan yang begitu antusias untuk membangun daerah dan misalkan masyarakat dan sebagai bukan beban ya, sebagai moral ya, tanggung jawab moral ya terhadap masyarakat memajukan ini. Ya terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Terima kasih pemirsa, cukup sekian wawancara dengan
Ibu Ketua RW, Ibu Bu Rima ya, Bu Rima di RW 10 Desa Lembiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.